Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Allah kita tidak terbatas. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga tidak bisa terbatas, ya, tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi, karena memang kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hal apapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur karena kita memasuki minggu yang ketujuh dari kita memperingati kesengsaraan Kristus. Kita bersyukur karena kita juga diizinkan mengalami situasi kondisi akibat dari wabah virus yang membahayakan seluruh dunia ini. Tetapi ada hikmat Tuhan yang dianugerahkan untuk anak-anak Tuhan, sehingga media, sarana-sarana telekomunikasi semua boleh dipakai dan digunakan. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada begitu banyak pesan-pesan rohani yang kita terima, baik itu dalam bentuk forward tulisan ataupun audio, bahkan juga visual atau video, seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini juga. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran oleh karena fakta yang sedang terjadi di sekitar kita. Angka terus bertambah, jumlah yang sembuh memang betul ada banyak, tetapi jumlah korban jiwa lebih banyak dan semakin bertambah. Ibu bapak kekasih Kristus, ketakutan dan kekhawatiran sepertinya tidak bisa kita hindari. Akankah hidup kita masih akan terus berlanjut dan sampai wabah ini berakhir, ataukah nanti kehidupan kita juga harus berakhir karena adanya wabah ini? Syukur kepada Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah dan untuk lebih mendalami makna kesengsaraan Kristus bagi penebusan dosa umat manusia. Ingat sekali lagi, bukan dosa kita saja orang percaya, tapi dosa seluruh umat manusia. Itu luar biasanya juru selamat kita. Karena itu pagi ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang mau saya bagikan kepada kita semua. Hal penting yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari buka Injil Yohanes pasal 17, ayat yang pertama atau ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih, saat-saat terakhir, pada malam terakhir sebelum Kristus disalib, ada momen yang indah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu momen di mana ia berdoa khusus bagi para muridnya. Luar biasa. Ini kebenaran yang utama Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus memiliki waktu yang khusus untuk berdoa kepada para muridnya. Kristus menyadari betul bahwa misinya di bumi akan segera selesai. Kesengsaraan dan penderitaan salib harus dihadapi, tidak bisa terhindarkan.
harus dijalaninya demi mengembalikan manusia yang berdosa kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Nah, dalam doa ini Bapak Ibu kekasih Kristus, ada dasar yang kita bisa pakai sebagai jaminan bagi kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi seperti yang terjadi belakangan ini. Dasar itu adalah ada di ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata begini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ibu bapak kekasih Kristus, dasar itu adalah di dalam Kristus ada kuasa dan kehidupan kekal. Yang pertama ingat, dalam Kristus ada kuasa dan kehidupan kekal. Atau bisa dibalik, hanya ada kehidupan kekal dan kuasa di dalam Kristus. Yang dimaksud dengan kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan selanjutnya setelah bumi ini kiamat atau berakhir. Semua kita, siapapun itu tanpa terkecuali, akan mengalami apa yang namanya kematian. Kapan, di mana, dan bagaimana caranya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kita semua akan mengalami apa yang namanya kematian atau kiamat. Dan dua jenis kiamat yang selalu saya bicarakan, yaitu kiamat secara global dan kiamat secara individu. Kiamat secara global itu artinya bumi dan segala isinya ini akan berakhir, berhenti. Bahkan kitab Wahyu membahas bahwa bumi ini akan dihancurkan, berakhirnya kehidupan yang ada di bumi ini. Itu yang pertama, kiamat global. Kemudian kiamat individu. Kiamat individu adalah di mana waktu untuk kita hidup diberhentikan atau stop, ya, batas waktu kehidupan kita, atau yang lebih kita kenal dengan namanya kematian. Kematian adalah kiamat secara pribadi, ya. Sekali lagi kiamat global, berakhirlah kehidupan di seluruh dunia ini. Kiamat individu, berakhirnya kehidupan saudara dan saya, ya, satu persatu. Sekali lagi, entahkah di mana, kapan, dan bagaimana caranya, kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ketika hidup ini berakhir, maka kita harus melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dan hanya ada dua tempat untuk kehidupan selanjutnya, surga dan neraka. Dan kedua-duanya ini, ingatlah, bersifat kekal. Surga dan neraka bersifat kekal Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lagi diganti, ya, tidak bisa lagi sebagai tempat untuk percobaan, tidak. Sekali surga, surga, sekali neraka, neraka, dan kekal terus. Saya kembali lagi ke dalam ayat bacaan kita dari Yohanes pasal 17. Sekali lagi ingatlah bahwa dalam Kristus ada kuasa dan ada kehidupan kekal. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada harapan bagi kita semua yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada harapan, puji Tuhan, jaminan kehidupan kekal ada di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan Kristus punya kuasa, Kristus punya hak, Kristus punya otoritas untuk memberikan bagi siapa saja yang menjadi miliknya kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah saya minggu kemarin, ya, dari Yesaya pasal 51 ayat 16, kita ini miliknya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita yang menjadi miliknya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan di Yesaya 49 di sana Bapak Ibu Saudara ayat 16, bahkan Tuhan bukan saja memberikan hidup kekal, tapi sepanjang kehidupan kita dalam dunia ini, sementara kita sedang hidup di dunia ini, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita, dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dengan tangannya. Tuhan menaruh kita di dalam tangannya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Tuhan taruh dan gambar, dikatakan Tuhan lukis. Bahkan saya membaca dalam sebuah terjemahan bahwa Tuhan mengukir kita.
Luar biasa. Pekerjaan mengukir dia tata dengan baik, dia ukir dengan baik, dengan teliti, telaten. Dan siapa yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan? Tempat yang paling aman adalah dalam tangan, dalam genggaman tangan. Kalau ada yang sudah menggenggam sesuatu, Bapak Ibu Saudara, sulit bagi orang lain untuk mengambilnya. Mungkin secara paksa bisa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memelihara kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan begini. Kalau kita ini miliknya Tuhan, kalau kita ini kepunyaannya Tuhan, kenapa kita sekarang mengalami penderitaan dan kesesakan? Kenapa kita mengalami masa-masa yang susah seperti begini? Kenapa orang-orang percaya miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, kok bisa mengalami hal-hal yang sulit? Ada dua jawaban saya akan berikan secara cepat Bapak Ibu Saudara. Jawaban yang pertama adalah penderitaan dan masalah itu sudah menjadi program Allah sejak zaman bapak-bapak patriark untuk memurnikan iman orang-orang percaya atau orang-orang yang menjadi umatnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang sedang kita alami inilah itu sudah menjadi program rancangan dari Allah, cara atau metode Allah untuk memurnikan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu itu metode yang pertama, ya, atau alasan yang pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa sekarang kita mengalami penderitaan, masa-masa sukar, masa-masa kesesakan? Saya kasih tahu, ini adalah bagian dari nubuatan yang telah Yesus sampaikan. Dalam Matius pasal 5 sampai dengan 7, kitab Matius, penulis kitab Matius, dia mendaftarkan tentang khotbah Yesus. Ada dua khotbah Yesus, bagian besar khotbah Yesus. Yang pertama, Yesus punya khotbah praktikal di pasal 5 sampai dengan pasal 7. Tapi ada khotbah khusus yang Yesus sampaikan, yaitu di pasal 24 dan 25. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua rajin baca Alkitab, maka ketika kita buka pasal 24 dan 25, itu berbicara tentang khotbah khusus. Dan itu pengajaran yang sangat khusus bagi para murid, yaitu khotbah tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, menjelang kedatangan Kristus akan tiba masa-masa yang sukar. Itu sudah nubuatan, dan nubuatan itu pasti akan terjadi, dan memang sekarang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Masa-masa sukar akan datang menjelang kedatangan Kristus. Kemarin malam saya membaca sebuah berita dari situs yang sangat terpercaya, yang sudah ada sejak zaman saya masih kecil, dengan majalahnya yang terkenal, ya, bagi orang-orang politik ataupun juga bagi orang-orang intelektual. Bapak Ibu Saudara, saya membaca itu, kemudian diberitakan begini, ada staf ahli, dia memberitahukan begini, dan juga itu pakar, Bapak Ibu Saudara. Dia memberitahukan begini, bahwa Indonesia yang saat ini sedang masuk dalam berapa ratus penderita ini, ya, angka-angka yang terus bertambah ini baru masuk tahap awal. Indonesia baru masuk tahap awal, dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada bulan Mei, atau bahkan dia memprediksi bahwa bukan hanya sampai di bulan, kemungkinan besar masa sulit ini, masa puncaknya ini akan sampai pada bulan Juni. Oh Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ini baru permulaan. Negara-negara lain sudah mencapai puncaknya, dan diperkirakan Indonesia baru memulai, baru tahap awal, baru masuk tahap awal, belum pada puncaknya. Nanti masih 2 bulan lagi baru puncaknya. Korban terus berjatuhan, jumlah grafik terus naik. Bahkan dalam pemberitaan Indonesia, dalam presentasi Indonesia yang paling banyak korban meninggalnya. Memang jumlahnya kalah dengan yang lain, tapi dalam presentasi penderita dan yang mati dan yang sembuh, itu Indonesia paling persentasinya paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ngeri sekali. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya membaca kitab Wahyu, ya. Memang harus hati-hati dalam menafsirkan kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab kitab Wahyu ini bicara tentang hal-hal eskatologis yang akan nanti terjadi sesudah ya, hal-hal yang nanti akan terjadi. Saya membaca kitab Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara, harus teliti, harus ditafsirkan dengan benar karena menggunakan banyak simbol dan bilangan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah membaca seluruh Alkitab, lalu kemudian kita membaca Alkitab, kitab Wahyu secara khusus, maka nanti kita akan sudah tahu dunia yang sedang kita diami ini arahnya kemana. Kita akan mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca seluruh Alkitab lalu kemudian kita membandingkan dengan kitab Wahyu, maka di dalam kitab Wahyu jelas tertulis akan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya akan terjadi pada nanti masa akhir. Wahyu pasal 8, saya ambil contoh Wahyu pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Kitab Wahyu pasal 8 ya. Kemudian pasal 9, pasal 10 sampai dengan pasal yang ke-11. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu ya, karena memang ini libur dan biasanya ya semua punya waktu ya, semua punya waktu di rumah. Nanti coba baca kitab Wahyu pasal 8 tentang bagaimana 7 sangkakala atau 7 malaikat yang memegang sangkakala harus membunyikan sangkakala, dan tiap sangkakala ketika dibunyikan akan disertai dengan bencana, bencana dan bencana. Tiap sangkakala dari 7 sangkakala itu akan dibunyikan. Periode pertama, sangkakala pertama sampai dengan sangkakala keempat. Lalu kemudian sangkakala yang kelima sampai dengan sangkakala keenam. Sangkakala ketujuh ditunda ya, untuk nanti terjadi ya pujian dan penyembahan, nyanyian kemenangan di sangkakala yang ketujuh. Tapi ngeri sekali di sangkakala yang keempat dan yang kelima Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan dari Wahyu pasal 9 ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat 5 bilang begini, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Oh Bapak Ibu Saudara, ini kesusahan besar yang nanti akan terjadi. Lalu kemudian saya lompat di ayat yang ke-12. Ayat 12, ayat 13 dan ayat 15 bilang begini. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sangkakala yang kelima, lalu sangkakala yang keenam. Ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih, merujuk tadi kepada penelitian yang dilakukan ataupun juga tadi dikatakan bahwa nanti Indonesia belum mencapai masa puncak, bahwa nanti akan masih ada korban-korban berjatuhan Bapak Ibu Saudara. Saya kembali merujuk kepada bagian-bagian ini yang sudah dibuatkan, bahwa ternyata memang menjelang kedatangan Kristus, bayangkan sepertiga dari apa saja yang hidup dalam dunia ini akan dimusnahkan, termasuk dikatakan sepertiga, membunuh sepertiga dari umat manusia. Sekali lagi memang kitab Wahyu harus hati-hati ditafsirkan. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, kitab Wahyu sebenarnya sangat jelas menjelaskan tentang akhir daripada dunia ini. Intinya adalah bahwa akan ada masa-masa yang sukar, akan ada masa-masa sengsara. Bila dikalkulasi akan ada kesusahan besar. Sekali lagi yang jelas, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua akan terjadi kesusahan besar. Siapkah saudara dan saya menghadapi situasi ini?
Saya duduk-duduk lalu kemudian saya tanya untuk saya punya metode, kalau seandainya sekarang penduduk di muka bumi ada 7 miliar. Kalau gitu sepertiganya berapa? Lalu kita bandingkan dengan wabah virus yang sedang menggoncang dunia, memakan korban, ya. Ini baru ribuan Bapak Ibu Saudara, belum jutaan. Belum ratusan jutaan. Dan kitab Wahyu mengatakan, Yesus sendiri berkata, ya, ini baru permulaan. Kesusahan-kesusahan yang kamu akan alami ini baru permulaan penderitaan. Masih ada penderitaan-penderitaan yang ke depan yang lebih dahsyat lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingat, poin yang pertama, dalam Kristus ada kehidupan kekal. Dalam Kristus ada keselamatan kekal, ada pertolongan bagi kita. Karena itu pastikan bahwa kita memiliki Kristus. Itu hal yang pertama. Ini hal penting yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ayat yang sangat terkenal. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, hal penting yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan kita umatnya dicobai melebihi kekuatan kita, sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat kebenaran dari ayat ini. Yang pertama adalah pencobaan itu biasa. Amin. Tapi ada yang bilang ini tidak main-main, ini menyangkut nyawa. Ya, tapi pencobaan itu biasa bagi firman Tuhan, bagi kebenaran firman Tuhan. Pencobaan ini biasa. Biasa kenapa? Karena kita masih hidup. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita masih hidup. Udah itu saja. Terlalu simpel, sangat simpel. Pencobaan ini bagi Tuhan yang kita percaya sangat biasa. Dan dikatakan belum seberapa, ini kesusahan besar masih akan terjadi. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Lalu kemudian itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena itu puji Tuhan, Tuhan masih memberikan hikmat kepada pemerintah. Tuhan masih memberikan hikmat kepada orang-orang yang berkompeten untuk melakukan pembatasan-pembatasan ataupun juga penanggulangan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Tuhan memberikan hikmat untuk kita, ya. Kita masih ada, kita masih punya segala macam apapun yang kita bisa pakai untuk menanggulangi. Karena itu tidak melebihi kekuatan kita, ya. Kalau ini melebihi kekuatan kita, kita sudah tidak bisa beribadah lagi. Mungkin kita sudah tidak ada dan kita jadi korban. Tapi ini tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian fakta yang berikut adalah Allah setia. Ingatlah kita punya Allah yang setia. Kalau Dia janji Dia menyertai kita, pasti Dia menyertai kita. Kalau kita imani bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, pasti ada Tuhan. Karena itu jangan tunggu ya hal-hal yang spektakuler terjadi baru kita bilang ada Tuhan. Sekarang pun ada Tuhan. Karena ada Tuhan, kita bisa luput dari wabah ini. Kemudian Allah tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu kemudian ada jalan keluar di dalam Kristus. Jalan keluar itu untuk apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan, kita semua punya jalan keluar. Ada yang bikin ini, usaha bagian ini, ya. Ada yang pakai cara ini, cara semprot-semprot, cara lain-lain. Semua kita lakukan, kerjakan. Itu adalah jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7, 8 dan 9. Saya menemukan sebuah kebenaran, ya. Ini masih dalam poin hal penting yang kedua. 2 Petrus pasal 7, 2 Petrus pasal 2 ayat 7, 8 dan 9. Tetapi Ia menyelamatkan Lot. Ia di sini huruf besar, Tuhan Allah,
Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8 bilang begini, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9 bilang begini, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini luar biasa. Tuhan tahu cara bagaimana menyelamatkan saudara dan saya. Ya, luar biasa. Tuhan tahu. Dan cara yang sedang kita pakai lewat pemerintah memberikan batasan, itu adalah hikmat dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini firman Tuhan, nubuatan kepada jemaat di Philadelphia, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Penglihatan di Pulau Patmos diberitahukan kepada 7 jemaat. Dan salah satunya yang tadi kita baca adalah untuk jemaat di Philadelphia. Kalau engkau menuruti firman Tuhan, kalau kita tekun dengan Tuhan, kalau kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan melindungi kita pada hari kesesakan kita. Apakah ini merupakan hari kesesakan kita? Kalau kita tekun, tidak usah khawatir. Nantikan saja, Tuhan sendiri yang nanti akan turun dan datang menolong kita. Luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, khotbah minggu kemarin, Tuhan menyembunyikan kita dalam telapak tangannya. Siapa yang mampu untuk merebutnya? Siapa yang mau mengganggu kita? Jangan takut Bapak Ibu Saudara, situasi dan tempat tidak menghalangi pemeliharaan Tuhan. Apalagi jika kita hidup menghormati Tuhan. Kalau kita hidup menghormati Tuhan, jangan takut. Ya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dia tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, bahkan tempat, bahkan jarak dan waktu. Dia pelihara kita. Dan juga situasi dan kondisi tidak boleh mendikte kita untuk tidak menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Sebab Allah itu roh. Dia maha hadir, dia omnipresent. Dia bisa disembah dan dimuliakan di mana saja. Termasuk yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kita beribadah di gereja, kita mengadakan ibadah di gereja, ataupun kita mengadakan ibadah di rumah, sama saja di situ Allah hadir. Makanya tadi kita dari awal lagu pertama, nyanyian pertama, kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah bukan saja hadir, tapi Dia hendak memberi berkat untuk kita. Oh, luar biasa. Bahkan dikatakan melimpahkan kuasa rohnya. Roh Allah itu kuat. Roh Allah itu mendatangkan kekuatan. Roh Allah itu memberikan penghiburan. Roh Allah itu memberi semangat untuk kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan takut, muliakan Tuhan. Ibadah di rumah-rumah adalah merupakan hikmat yang Tuhan berikan bagi pemerintah kita. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, pada waktu tulah diberikan untuk bangsa Mesir, Israel dilarang, bangsa Israel atau umat Ibrani dilarang untuk keluar dari rumah mereka. Ini yang sekarang kita sedang kerjakan. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan terlalu keluar rumah. Tulah itu bukan untuk orang Israel. Tulah itu untuk orang Mesir waktu itu. Hanya saja Tuhan bilang jangan keluar supaya jangan kena dampaknya. Tulah tidak diciptakan untuk umat Israel, tapi umat Israel dilarang untuk keluar rumah supaya jangan ikut terdampak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal penting yang ketiga, itu tadi hal yang penting yang kedua. Hal penting yang ketiga, kita kembali lagi kepada bacaan kita dalam Yohanes pasal 17. Kalau tadi kita sudah membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, kali ini saya akan mengangkat pembahasan dari ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang terakhir atau ayat 26. Ibu Bapak kekasih Kristus, kita konsentrasi dalam daftar doa yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, malam itu adalah merupakan malam pergumulan bagi Yesus.
Dia harus siap untuk menghadapi salibnya di depan. Dia harus siap untuk menghadapi masa-masa susah. Dia harus siap untuk disiksa, dan dia tahu itu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang menghadapi kesesakan atau kesulitan, dia akan fokus kepada masalah atau kesulitannya itu. Dia akan fokus, ini nanti bagaimana saya, nanti saya bisa tahan atau tidak, nanti saya bisa lewati atau tidak, ataukah nanti saya berhenti di situ. Yesus tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak fokus kepada penderitaan salib, kepada deraan siksaan yang nanti sedang menantinya di depan. Justru dia fokus dalam doa. Dan doa itu dikerjakan atau dilakukan untuk murid-muridnya. Yesus sungguh-sungguh berdoa bagi para muridnya. Dia tahu bahwa para muridnya ini sebentar lagi akan tergoncang imannya. Karena itu waktu dalam perjamuan dia bilang, sebentar lagi, sedikit lagi, beberapa menit ke depan lagi, iman kalian akan tergoncang. Dia tahu bahwa sebentar lagi bukan hanya iman mereka akan tergoncang, tapi mereka akan tercerai berai, lari meninggalkan dia. Bahkan sampai ada nanti yang akan menyangkal dia, walaupun itu adalah murid yang dikasihinya. Ibu bapak kekasih Kristus, dia lebih memikirkan keselamatan para muridnya. Lalu kemudian dia mengambil waktu khusus dengan doa yang panjang bagi mereka. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Yesus berdoa secara khusus untuk pribadinya sendiri. Tapi ayat 6 sampai 26, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ya, 21 ayat dipakai Yesus dalam perkataan-perkataan berdoa secara khusus untuk para murid-muridnya. Inilah yang dikatakan dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibrani pasal 4, kita bersyukur, ya. Kebenaran atau hal yang penting yang terakhir, yang ketiga adalah Yesus sedang berdoa kepada kita. Ya, kita punya imam besar. Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15 bilang begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tugas dari imam itu adalah membawa persembahan atau pergumulan dari umat dan menyampaikannya kepada Allah dalam bait Allah. Yesus adalah imam besar kita, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman dahulu, ya, pada zaman tradisi Ibrani, kalau tradisi Yahudi, kalau seandainya imam itu, Bapak Ibu Saudara, mau masuk untuk mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus, kakinya harus diikat. Karena bila dia kedapatan bersalah atau tidak kudus, maka dia akan mati karena ketemu dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Tapi imam besar kita, imam tanpa celah dan dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Imam besar kita sedang terus mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dari umatnya. Bahkan mempersembahkan doa, pergumulan kita semua. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Yesus bukan hanya berdoa di Taman Getsemani bagi para muridnya, tapi Yesus juga sedang berdoa untuk saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang tahu pergumulan. Dan kita akan lihat apa yang diucapkan Yesus, apa yang diminta Yesus, ya, dalam doanya. Ayat yang ke-11, saya langsung kepada ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 11, Yesus berdoa supaya kita tetap dipelihara selama kita ada dalam dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Imam besar kita bergumul untuk kita, supaya kita dipelihara selama kita masih ada dalam dunia. Jangan takut. Ada bencana, ada wabah, imam besar sedang berdoa bagi pergumulan kita. Kemudian ayat yang ke-13, lompat 2 ayat.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat yang ke-13, sukacita Kristus diperuntukkan dalam kehidupan kita. Bahkan sukacita Kristus dipenuhkan dalam kehidupan kita. Yesus berdoa supaya sukacitanya, sukacita dari Kristus, sukacita dari Allah itu penuh dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Luar biasa. Ayat yang ke-15, Yesus imam besar kita berdoa supaya kita dilindungi dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, zaman-zaman ini orang bisa menggunakan apa saja untuk kejahatan. Orang bisa menggunakan apa saja untuk niat jahat mereka. Tapi Tuhan berdoa, Tuhan Yesus imam besar kita berdoa supaya kita dilindungi dari kejahatan, dari segala jenis kejahatan. Kemudian ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa supaya kita dikuduskan dalam kebenaran Allah. Kita punya kebenaran firman Tuhan. Allah sendiri berfirman dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelihara kekudusan Allah dalam kita. Kemudian ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa supaya kesaksian hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Kita masih harus memberitakan Injil walaupun di tengah-tengah kesesakan, Bapak Ibu Saudara. Orang lain akan melihat, wah, orang itu imannya kuat, dan mereka akan memuji Tuhan. Dan itulah kesempatan di mana kita dapat bersaksi. Kita dapat memberitahukan Yesus yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita, yang memberikan sukacita bagi kita, yang memberikan iman dan pengharapan bagi kita, kekuatan bagi kita, bahkan hikmat bagi kita untuk menghadapi kesulitan. Kemudian yang terakhir ayat 21. Yesus berdoa begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai sekarang masih berlangsung, saling protes terjadi di media sosial. Antara apa? Antara anak-anak Tuhan. Saling berdebat. Perdebatan terjadi di antara anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, pendeta dengan pendeta baku serang. Anak-anak Tuhan menyerang pendeta. Pendeta balas lagi dengan khotbah-khotbah. Bapak Ibu Saudara, ini yang sedang terjadi. Doa Yesus tidak dipahami oleh kita orang-orang percaya. Kita harus bisa memahami doa Yesus. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Bukan saatnya untuk kita menjatuhkan, mana kuasa mujizatmu, mana katanya Engkau yang diurapi untuk menyembuhkan, mana. Tidak lagi. Inilah saat di mana gereja bersatu. Lalu kemudian itu menjadi kesaksian. Kesempatan di mana bila ada penderitaan-penderitaan seperti begini, anak-anak Tuhan bersatu, menyatukan iman, menyatu dalam mesbah doa. Itu akan menjadi kesaksian yang pasti bisa memenangkan banyak orang untuk datang kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu terakhir, minggu-minggu kita merayakan penderitaan Kristus. Biarlah minggu ini kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Yesus. Jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus. Ada kehidupan kekal, ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yesus berjanji, apa yang kita alami ini bukan masalah. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pasti akan berakhir. Memang akan terjadi terus kesusahan-kesusahan. Karena itu sudah nubuatan Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus sendiri berfirman, aku sendiri yang nanti akan turun tangan dan menolong umatku. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa imam besar kita masih terus berdoa untuk kita, masih terus membawa pergumulan-pergumulan kita. Karena itu maju terus Bapak Ibu Saudara. Ini akan berakhir. Nantikanlah pengalaman-pengalaman ajaib ketika engkau setia dengan Tuhan. Nantikanlah pengalaman-pengalaman ajaib. Engkau akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman ajaib dalam menghadapi situasi yang susah ini.
supaya itu terus meneguhkan imanmu bahwa Allah yang kau percaya itu layak untuk dipercayai. Tuhan memberkati kita semua.